Sangat ya, saya tuh, aduh, di sini berkecamuk antara karena itu lagi di zona enak-enaknya nyaman saya berkarir itu lagi, aduh, itu dilema sekali itu antara harus memutuskan untuk bekerja atau usaha gitu. Allah maha baik sebenarnya, rezeki itu insya Allah pasti ada. Ayah dan ibu saya tuh sangat mendukung saya. Kita 3 hari sih Pak, paling 3 hari, tapi ada juga ekspres. Sehari itu bisa capai lebih kurang ya 5-10 ya, 5-7 gitu lah, gitu ya Pak, sehari. Karena kan ekspresnya itu loh Pak. UMKM kita bisa maju terus, jangan pernah menyerah. Bersama Kencana ID, UMKM kita bangun mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irawati, biasa dipanggil dengan Ira Basri, itu nama belakang ayah saya. Alamatnya di Jalan Gajah Mada nomor 76F, Kota Baru, Bandar Lampung. Nama usaha saya 29 Laundry. Laundry kita khusus untuk laundry satuan, untuk pakaian jas, gamis, baju kaftan, yang kemeja, celana panjang, batik, dan juga ada tambahannya untuk sepatu juga bisa cuci di sini, tas-tas atau yang akan mau di laundry boleh datang ke sini, lengkap. Sebelum merintis usaha ini saya bekerja di swasta sebagai humas dan marketing, dan berpikir sebenarnya sangat menikmati sekali pekerjaan itu. Saya sangat menikmati bisa bertemu dengan relasi-relasi, menambah teman-teman baru. Tapi dengan berjalannya waktu, kebetulan saya mempunyai 2 anak yang harus saya perhatikan. Jadi orang tua saya komplain nih, tuh anak-anak nggak diperhatiin, nggak ada yang jemput, nggak ada ini, mereka juga butuh perhatian ya. Jadi saya berpikir, aduh udah terlalu nyaman, udah terlalu enak di zona nyaman ini di pekerjaan. Tapi ya udah deh, untuk daripada anak-anak jadi kurang perhatian, maka diskusi bersama keluarga. Oh iya, berpikir kenapa mesti laundry? Karena berpikir orang kita kan setiap hari itu memakai pakaian dan harus dicuci setiap hari. Oh iya, dan kebetulan juga saya dulu suka laundry karena kesibukan udah laundry lumayan juga ya. Jadi ya itulah idenya, ya udah kita buka laundry aja gitu. Sangat ya, saya tuh, aduh, di sini berkecamuk antara karena itu lagi di zona enak-enaknya nyaman saya berkarir itu lagi, aduh, itu dilema sekali itu antara harus memutuskan untuk bekerja atau usaha gitu. Sebenarnya kan kalau bekerja kan kita nyaman aja ya, kita udah tinggal bersosialisasi dengan bertemu banyak orang, kita bisa berinteraksi, walaupun dengan usaha juga pastinya seperti itu. Tapi kan kita memulai lagi dari benar-benar dari nol, kita harus mulai, walaupun sangat merangkak, dan ternyata tidak semudah seperti apa yang dibayangkan. Usaha tidak memudah karena udah pikir, wah udah banyak relasi nih, udah ya itu tadi, harus kita tahu posisi marketingnya itu seperti apa gitu loh Pak. Kita harus benar-benar harus memulai. Kalau rasa khawatir pasti ada ya, namanya kita usaha. Tapi itu saya bilang tadi, namanya usaha gitu kan ya, itu kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan usaha kita. Kalau kita bekerja usaha tempat orang lain aja kita majukan, nah apalagi usaha kita sendiri kan. Iya, kita harus lebih semangat, walaupun nggak ada yang semua itu harus langsung berdiri dengan ini tuh ya, nggak ada. Itu kalau mungkin punya privilege mungkin iya ya, kalau kita kan harus mulai dari nol gitu. Mbak Ira, kenapa dulu laundry? Apa Anda mungkin kafe, rumah makan, atau usaha yang lain? Iya, itu tadi awalnya malah niatnya butik Pak. Awalnya niatnya butik, tapi ya itu tadi, karena saya yakin orang itu pasti mencuci. Sekarang kan banyak orang sibuk gitu, orang pengen cepat gitu, nggak sih? Taruh di laundry gitu. Dan kenyamanan yang saya ini jasa ya, karena jasa itu kan pasti untuk pelayanan, yaitu pokoknya memberikan yang terbaik supaya pelanggan itu
data gitu, pelayanan antar jemput ya, pokoknya yang terbaik lah. Iya. Kalau kafe juga apa ya? Ya tadi mungkin passionnya nggak ke situ ya, nggak ke situ ya. Ya udahlah, udah laundry aja deh. Insya Allah kan orang-orang pasti banyak mencuci pakai. Orang itu memakai baju kan tiap hari Pak. Bekerja kan banyak juga karyawan-karyawan itu yang sibuk. Ya jadi insya Allah pasti laundry lah. Gitu. Walaupun banyak laundry lainnya, tapi ya dengan penuh keyakinan dan Bismillahirrohmanirrohim itu insya Allah. Aduh, modal-modal awal tuh ya pasti, wah kalau mau diceritakan ya itu sih ya sekitar 100 sampai ya di atas itulah ya, untuk mesin, untuk tempat, sewa tempat kan kita juga masih sewa tempat dan harus mencari tempat yang strategis ya, untuk tempat yang strategis. Jadi ya modal awal itu memang harus kita pikirkan benar-benar, harus break even point-nya gimana gitu, harus kita hitung-hitungan ya. Itu kan kita juga training dulu Pak, kita beli mesin itu harus apa yang harus kita lakukan, kan ini kan satuan juga, jadi harus training caranya seperti itu, mencari karyawannya yang harus kita trainingkan dulu gitu. Pokoknya modalnya bismillah ya. Modalnya bismillah dan penuh dengan keyakinan itu tadi. Kalau misalnya itu karena tadi mendadak dangdut itu mendadak harus apa ya, udahlah ini aja bismillah tadi itu, dengan dukungan yang seperti itu, karena ya itu tadi ya, karena konsepnya pengen dekat dengan keluarga, dengan ngurus anak-anak itu sih. Kalau laundry ini buka di tanggal 29 Desember 2018 itu. Nah, lagi mulai itu COVID. Nah, alhamdulillah. Iya kan kita harus apapun yang nggak enak, yang enak harus kita syukur, ucap alhamdulillah kan Pak. Ya itu tadi harus berjuang. Jadi harus semakin tekanannya ini kita semakin semangat ya. Jadi orang tua saya kan dulu orang lama ya. Jadi terinspirasi dengan dulu sabun colet itu ada yang namanya 29, kok kayaknya B29 itu kayaknya booming. Kayaknya itu siapa tuh bisa hoki deh nama itu. Nah, udah itu. Jadi 29-nya, nah makanya dibukanya tanggal 29 juga gitu. Bukan karena buka tanggal 29 jadi 29, enggak, karena terinspirasi dari dulu terkenal banget kan sabunnya, tapi kita nggak pakai B29 enggak. cuma karena terinspirasi dari itu, kayaknya namanya oke nih gitu. Awal itu kita dulu 6, kan ada COVID, jadi kita pangkas jadi 2, dan kebetulan memang kurang produktif juga, jadi ya 4 sekarang sudah ada 4 orang sampai sekarang 4. Mungkin karena pelanggan lama tetap itu, cuma kita yang mendatangkan pelanggan baru itu yang harus kita jadi PR gitu. Ide apalagi yang harus kita kembangkan gitu. Di saat-saat itu memang apa nih ya yang bisa untuk meningkatkan omset, karena kan operasional alhamdulillah kita bisa terus kita cukup gitu. Awalnya itu jadi memang kita kan harus sekarang itu ke medsos, terus dari kita cerita ke kawan gitu ya, itu tadi harus banyak relasi tadi. Kebetulan saya juga kan ruang lingkupnya juga yaitu tadi mungkin ibu-ibu, teman-teman anak sekolah. Kebetulan saya juga teman-teman olahraga itu banyak di sepatu. Allah maha baik sebenarnya, rezeki itu insya Allah pasti ada. Kebetulan saya juga masih ya ceritanya sama orang tua saya gitu, jadi kita banyak support dari orang tua juga gitu. Masa-masa ramai itu biasanya liburan, karena kan banyak orang harus cuci cepat, cuci kering, karena kan mereka nggak mau bawa pulang itu dengan pakaian kotor. Liburan itu lebih banyak mereka, dan lebih banyak ekspresnya, lebih banyak dan lebih menguntungkan, karena harga ekspres kan lebih mahal 2 kali dari misalnya harganya 25.000 jadi 50.000 gitu. Kalau jadi beda sama biaya reguler gitu. Iya. Pelanggan rata-rata pelanggan dari lingkungan sini atau mungkin bisa dicapai pelanggan itu kita banyak dari lingkungan karyawan swasta, pegawai negeri, lingkungan sini juga sekitar juga banyak Pak. Saya itu, nah ini bener ayah dan ibu saya itu sangat mendukung. Sampai hari ini saya tuh selalu berdoa sama Allah ya,
kasih kesempatan saya sehat, orang tua saya sehat. Saya ingin membalas kebaikan mereka walaupun nggak terbalas ya. Mudah-mudahan laundry ini sukses, saya bisa ajak mereka untuk umroh lah, karena keinginan saya tuh pengen umroh bareng orang tua dan anak-anak saya. Dari saya, aduh ini sedih beneran, dari saya sampai sekarang orang tua belum, saya sudah punya anak, mereka nggak pernah ninggalin saya walaupun sedetik pun. Bantu saya Pak, sampai ke anak-anak juga. Saya apa ya, karena saya sendiri sampai anak-anak pun ya datuknya itu yang support ini, tanpa mereka saya nggak mungkin bisa seperti ini gitu. Tetap tegar, tetap kuat itu karena mereka gitu. Jadi itu tadi cita-citanya itu karena cita-cita dari saya. Amin, mudah-mudahan, amin, insya Allah. Saya sedih beneran nih. Membangun ini benar-benar nggak, dulu waktu di sini pertama-tama muka, saya sangkanya saya bukan orang pribumi, saya jadi dimintain apa segala macam, ini keamanan segala macam gitu. Itu tadi kayak cawang sinawang itu, kalau orang kan lihat orang kita kayaknya ini, tapi dia nggak tahu gimana kita berjuang untuk memenuhi. Sehari itu bisa capai lebih kurang ya 5 sampai 10 ya, 7 gitu lah, gitu ya Pak, sehari itu kalau lagi rame-ramenya. Karena kan ekspresnya itu loh Pak. Ya jadi kalau untuk keuangan kita serahkan ke manajer operasional. Jadi semua udah full ke manajer operasional. Jadi segala sesuatu hal kebutuhan kita ke manajer operasionalnya. Pelayanan, kualitas, dan cepatnya ya Pak, cepat kebersihan ya. Ya alhamdulillah sih orang yang ngawal bersih, wanginya gitu. Dan pelayanan ya, yang jelas pelayanan kita melayani dengan ramah, dengan sepenuh hati. Insya Allah sih seperti itu. Itu kata saya, mudah-mudahan pelanggan juga merasakan seperti itu ya Pak ya. Amin. Karena niat saya udah usaha itu harus, ya itu tadi harus kita pertahankan, harus walaupun tadi itu pasti ada nomoknya ya. Nah ini kata nomok gitu, harus ada nomoknya, harus pertahankan. Udah tekad dari awal, ya maju terus pantang mundur gitu. Yang memotivasi saya benar-benar ya untuk membuat saya kuat itu keluarga dan anak-anak. Walaupun dalam kondisi apapun sedang terpuruk, anak-anak dan keluarga yang menjadi motivasi saya. Support mereka itu sangat luar biasa. Itu yang membangkitkan semangat saya untuk terus berjuang memajukan usaha ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, teman-teman, kalau ada yang ingin melondri pakaiannya, bed covernya, tasnya, sepatu, bisa datang ke 29 Laundry di Jalan Gajah Mada nomor 76F Bandar Lampung. Yuk, cus dicoba. Kita ada medsos kita ada TikTok @29 Laundry dan ini IG-nya juga 29 Laundry gitu.